Ada satu fase kehidupan yang sering membuat hati para orang tua bergetar pelan. Bayangan harus menjalani masa tua sendirian, bukan karena tidak punya anak, bukan karena keluarga tidak peduli, tetapi karena hidup punya jalannya sendiri. Pasangan bisa pergi lebih dulu, anak-anak punya kehidupan masing-masing, dan rumah yang dulu ramai bisa berubah menjadi senyap. Banyak lansia mengaku, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian, melainkan hidup sendirian tanpa ada yang menyapa, tanpa ada yang mendengar cerita, dan tanpa ada tangan yang menggenggam ketika hati terasa rapuh. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu melakukan satu hal kecil yang bisa membuat kita merasa lebih dekat satu sama lain. Tolong tuliskan di kolom komentar, saat ini Bapak dan Ibu tinggal di kota mana? Apakah di Jakarta yang sibuk, Medan yang hangat, Surabaya yang ramai, Makassar yang penuh kenangan, Yogyakarta yang lembut, atau mungkin di kota kecil yang selalu membuat hati pulang? Dengan menuliskan kota asal, kita tahu bahwa meski berada di tempat berbeda, kita sedang duduk bersama dalam ruang hangat ini. Ruang untuk saling menguatkan di hikmah usia senja. Saya pernah bertemu seorang kakek bernama Pak Hasan. Usianya kini 79 tahun. Setelah istrinya berpulang, hidupnya berubah. Meja makan tetap terisi 2 piring, tapi yang digunakan hanya 1. Kursi di teras masih 2, tapi hanya 1 yang bergerak setiap sore. Pak Hasan berkata pelan, "Yang membuatku takut bukan sepinya rumah. Tapi ketika aku ingin bercerita, tidak ada lagi yang menjawab." Perkataan itu menampar hati banyak orang tua yang mendengarnya. Karena pada akhirnya, manusia bukan takut sunyi, tetapi takut tidak punya tempat untuk pulang secara batin. Dan sebenarnya ketakutan ini bukan hanya milik mereka yang sudah benar-benar sendiri. Banyak bapak dan ibu yang masih tinggal dengan anak pun terkadang merasa sendirian. Ada yang tinggal satu rumah, tetapi jarang bertegur sapa. Ada yang tinggal bersama cucu, tapi hanya menjadi pengasuh tanpa dianggap punya perasaan. Ada pula yang merasa canggung menceritakan isi hati karena takut merepotkan atau dianggap terlalu sensitif. Pelan-pelan, rasa asing itu tumbuh, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman malah terasa seperti tempat singgah. Karena itu video ini hadir bukan untuk membuat bapak dan ibu takut menghadapi masa tua, tetapi untuk membantu mempersiapkannya dengan hati yang lebih kuat, lebih siap, dan lebih damai. Kita akan bahas hal-hal penting yang perlu disiapkan jika suatu hari harus hidup sendiri di usia senja. Agar bukan hanya mampu bertahan, tetapi tetap bisa tersenyum, tetap merasa berharga, dan tetap hidup dengan martabat. Mari kita jalani pembahasan ini pelan-pelan, dengan hati yang terbuka. Semoga setelah menonton Bapak dan Ibu berani berkata, "Jika aku harus hidup sendiri, aku tetap bisa bahagia, karena aku mempersiapkan diri mulai dari sekarang." Bapak dan Ibu, ketika kita membayangkan hidup sendiri di usia 75, 80, bahkan 85 tahun, seringkali yang muncul di kepala adalah kesunyian. Namun kenyataannya, yang paling berat bukan hanya sepi, tetapi perubahan peran dalam keluarga dan kehidupan. Dulu kita yang memegang kendali, kita yang membantu anak, kita yang menjadi tempat pulang. Tapi seiring waktu, keadaan berbalik. Anak-anak punya keluarga dan kesibukan, cucu punya dunia sendiri, dan kita mulai berada di posisi menunggu kabar, menunggu dikunjungi, menunggu seseorang bertanya bagaimana hari kita. Perubahan inilah yang kadang membuat hati terasa seperti kehilangan tempat di dunia yang dulu kita bangun dengan cinta. Banyak lansia menyimpan perasaan ini diam-diam. Tidak berani bercerita karena takut dianggap cengeng, manja, atau tidak bersyukur. Ada yang menahan rindu ingin ditelepon tapi gengsi untuk menelpon duluan. Ada yang ingin ditemani, tapi takut merepotkan anak. Perlahan, hati belajar diam meski ingin bersuara. Dan diam inilah yang sering membuat kesepian terasa jauh lebih tajam dibanding saat benar-benar sendirian. Bapak dan Ibu, perasaan ini manusiawi. Tidak ada yang salah dengan merindukan perhatian. Karena orang tua tetaplah manusia, bukan malaikat yang tidak punya rasa lelah dan hampa. Saya pernah bertemu seorang ibu di Surabaya. Bu Lastri namanya. Usianya 78 tahun. Ia tinggal bersama anak dan cucunya dalam satu rumah. Tetapi ketika saya bertanya apakah ia merasa sendiri, ia menunduk sebentar lalu berkata, "Saya tidak sendiri, tapi saya sendirian." Kalimat itu sangat halus namun membekas dalam. Ada banyak lansia seperti Bu Lastri tinggal bersama keluarga, tetapi tidak merasa menjadi bagian dari kehidupan itu lagi. Bukan karena keluarga jahat, tetapi karena zaman berubah, ritme hidup berubah,
Dan generasi sekarang sering tidak peka bahwa pelukan dan percakapan 5 menit saja bisa membuat orang tua tidur nyenyak malam itu. Namun Bapak dan Ibu, menerima realita bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru ketika kita berani melihat kenyataan apa adanya, disitulah kekuatan dibangun. Kita jadi tahu apa yang harus dipersiapkan, agar jika suatu hari benar-benar menjalani hari-hari, tanpa pasangan atau tanpa keluarga di rumah, kita tidak rapuh. Kita tetap punya tujuan, tetap punya kendali, dan tetap mampu berdiri dengan martabat. Hidup sendiri di usia senja bukan akhir kebahagiaan, asal kita menyiapkan hati dan kehidupan sebelum waktu itu tiba. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini menyentuh sedikit bagian hati yang pernah terasa sepi, peluklah diri sebentar dan tarik napas pelan. Kita tidak sedang membahas ini untuk membuat hati semakin berat, tetapi agar nanti, ketika usia memaksa kita menjalani hari lebih banyak sendiri, kita sudah siap, not hanya fisik tetapi juga mental dan batin. Segmen berikutnya, kita akan mulai langkah pertama yang bisa disiapkan agar tetap mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain di usia 80 tahun. Bapak dan Ibu ketika membayangkan hidup sendiri di usia 80 tahun ke atas, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah kondisi tubuh. Sebab tanpa tubuh yang kuat, kemandirian akan terasa sangat berat. Banyak lansia mengatakan, "Saya tidak takut tua, tapi saya takut tidak bisa mengurus diri saya sendiri." Kalimat ini benar adanya, karena jika tubuh lemah, hal kecil seperti mandi, ke kamar mandi, atau sekadar menyiapkan makan bisa menjadi tantangan yang menguras tenaga dan air mata. Tetapi jika tubuh masih terjaga, hidup sendiri tetap bisa dijalani dengan tenang dan bermartabat. Sayangnya banyak orang baru mulai menjaga kesehatan ketika tubuh sudah berteriak meminta tolong. Padahal menjaga tubuh tidak harus menunggu usia tua. Kuncinya bukan pada gerakan berat, tetapi konsisten bergerak setiap hari. Jalan kaki pelan 10-15 menit di halaman, menyapu teras, merapikan kamar, atau melakukan peregangan ringan setelah bangun tidur sudah cukup untuk menjaga sendi tetap lentur dan otot tetap bekerja. Ingat, tubuh itu seperti pintu, kalau jarang dibuka, akan berkarat. Jika digerakkan pelan-pelan tetapi rutin, ia akan tetap setia membantu kita menjalani hari-hari. Ada seorang nenek dari Bandung, Bu Rini. Usianya sudah 81 tahun dan tinggal sendiri sejak suaminya meninggal. Rutinitas paginya sederhana. Ia berjalan pelan di halaman sambil menyiram tanaman, lalu sarapan, dan melakukan sedikit peregangan tangan serta kaki. Ia tidak mengejar menjadi kuat seperti dulu. Ia hanya ingin tetap bisa melakukan hal-hal kecil sendiri tanpa merepotkan anaknya. "Saya bergerak supaya saya tetap bisa menjaga diri saya sendiri," kata-katanya lembut dan penuh makna. Inilah inti dari menjaga tubuh di usia senja. Bukan untuk kembali muda, tetapi agar tetap berdaya. Selain bergerak, asupan makanan pun harus diperhatikan. Banyak lansia yang kehilangan nafsu makan, sehingga hanya makan nasi dan minum teh manis. Padahal tubuh di usia senja butuh protein untuk menjaga otot, serat untuk pencernaan, dan cairan yang cukup agar tubuh tidak cepat lelah. Tempe, tahu, telur, ikan, sayuran hijau, buah, dan air putih yang cukup adalah kunci sederhana. Jangan lupakan obat. Lupa minum obat atau salah dosis bisa menjadi hal yang berbahaya, apalagi jika tinggal sendiri. Siapkan kotak obat harian dan tempatkan di lokasi yang mudah terlihat, agar tidak terlewatkan. Bapak dan Ibu, menjaga tubuh adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ini cara kita menghormati tubuh yang sudah menemani puluhan tahun jatuh bangun kehidupan. Jika nanti harus menjalani hari-hari sendirian, tubuh yang kuat akan menjadi sahabat paling setia. Ia membantu kita tetap bisa mandi sendiri, makan sendiri, bergerak sendiri, dan mempertahankan martabat sebagai manusia yang masih mampu berdiri tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Karena itu, mulailah dari hal kecil hari ini. Bergerak pelan, makan bergizi, dan minum obat dengan teratur. Langkah sederhana ini akan menjadi pertolongan besar di masa depan. Bapak dan Ibu, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman dan menenangkan. Namun ketika usia sudah memasuki 75, 80, bahkan 85 tahun, rumah yang sama bisa berubah menjadi tempat penuh risiko jika tidak disiapkan dengan bijak. Banyak lansia merasa rumahnya aman hanya karena sudah ditinggali puluhan tahun, padahal tubuh dan kemampuan kita sudah tidak sama seperti dulu. Yang dulunya bisa dilangkahi dengan mudah, kini bisa menjadi penyebab jatuh. Hal kecil seperti lantai licin, karpet kecil, atau pencahayaan redup dapat membawa akibat besar bagi lansia yang hidup sendiri. Faktanya, banyak lansia kehilangan kemandirian bukan karena penyakit, tetapi karena jatuh di rumah. Terpleset di kamar mandi, tersandung karpet,
atau kehilangan keseimbangan saat berjalan dalam gelap adalah penyebab utama. Dan yang paling membuat hati perih adalah ketika jatuh tidak ada yang tahu atau membantu. Karena itu mempersiapkan rumah yang aman bukan berarti kita lemah, tetapi bijaksana. Ini bukan soal merubah rumah menjadi rumah sakit, tetapi menyesuaikan agar rumah menjadi sahabat terbaik yang menjaga kita, bukan musuh yang menunggu kita lengah. Saya pernah mendengar kisah Pak Umar dari Makassar, usia 82 tahun. Suatu malam ia hendak ke kamar mandi. Lampu tidak dinyalakan karena ia tidak ingin mengganggu cucunya yang tidur. Ia tersandung meja kecil dan terjatuh. Butuh hampir 1 jam sampai keluarganya menyadari. Untung ia selamat. Namun setelah kejadian itu ia berkata, "Saya tidak takut jatuhnya, tetapi takut tidak ada yang tahu ketika saya butuh pertolongan." Dari kisah itu kita belajar, pencegahan jauh lebih berharga daripada penyesalan. 1 pegangan tangan di kamar mandi, 1 lampu kecil di lorong, bisa menyelamatkan kita dari risiko besar. Karena itu, mari kita ubah rumah menjadi rumah ramah lansia. Caranya sederhana. Pasang pegangan tangan di kamar mandi dan dekat toilet. Gunakan alas kaki anti-selip di dalam rumah. Singkirkan karpet kecil dan kabel yang membentang di lantai. Pastikan lampu terang, terutama di lorong kamar, dapur, dan kamar mandi. Jika ada tangga, sediakan pegangan di kedua sisi. Letakkan barang-barang penting di tempat yang mudah dijangkau agar tidak perlu memanjat atau menunduk dalam. Dan bagi lansia yang benar-benar tinggal sendiri, simpan ponsel di saku atau sediakan bel darurat yang mudah dijangkau. Bapak dan Ibu mempersiapkan rumah bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga ketenangan batin. Rumah yang aman membuat kita lebih percaya diri bergerak, lebih tenang saat malam tiba, dan lebih damai menjalani hari tanpa rasa takut. Ini adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, karena tubuh kita mungkin melemah, tetapi kita tetap berhak hidup dengan nyaman dan aman. Dengan mengubah rumah sedikit demi sedikit, Bapak dan Ibu sedang menyiapkan masa tua yang lebih terjaga. Ingat, rumah yang aman bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pelukan yang menjaga kita di usia senja. Bapak dan Ibu, hidup sendiri di usia senja bukan berarti harus memutus hubungan dengan dunia. Justru di masa inilah hati sangat membutuhkan sentuhan hangat dari orang lain. Kesepian yang berlarut bukan hanya membuat hati hampa, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan pikiran. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rasa sepi bisa melemahkan daya tahan tubuh, memperburuk tekanan darah, dan mempercepat pikun. Artinya, hubungan sosial bukan sekadar pelengkap hidup, tetapi vitamin untuk jiwa dan obat bagi batin yang letih. Namun kenyataannya, banyak lansia yang mulai menarik diri tanpa sadar, tidak ingin dianggap merepotkan, merasa pembicaraan sudah berbeda dengan anak muda, atau merasa tidak ada lagi yang bisa dibagikan. Padahal, interaksi kecil saja sudah cukup membuat hari terasa hangat. Menyapa tetangga saat menyapu halaman, duduk di teras dan tersenyum kepada orang yang lewat, atau ikut kegiatan posyandu lansia sebulan sekali, semua itu dapat menghidupkan kembali rasa, saya masih bagian dari masyarakat ini. Karena semakin kita membuka diri, semakin mudah kebahagiaan menemukan jalan masuk ke hati kita. Ada kisah seorang nenek bernama Bu Marni dari Yogyakarta, usia 84 tahun, hidup sendiri setelah suaminya tiada. Ia pernah hampir larut dalam kesepian berbulan-bulan. Sampai suatu hari, tetangga mengajaknya ikut senam lansia di balai RT. Awalnya ia menolak karena merasa malu dan sudah tua. Tapi setelah sekali datang, ia merasa seperti menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Ia bercerita bahwa 1 jam senam dan ngobrol ringan dengan teman sebaya membuat hatinya tenang selama berhari-hari. Rupanya, saya hanya butuh diajak tertawa sedikit, katanya sambil tersenyum. Selain tetangga dan teman sebaya, hubungan dengan keluarga tetap penting. Meskipun anak atau cucu tidak tinggal serumah, bukan berarti jarak harus memisahkan hati. Banyak lansia menahan diri untuk menelpon duluan karena takut mengganggu. Padahal, 5 menit video call bisa menghapus sepi sepanjang hari. Jangan ragu untuk menyapa lebih dulu. Itu bukan tanda Bapak dan Ibu lemah, itu tanda Bapak dan Ibu masih punya kasih sayang yang ingin dibagikan. Dan kasih sayang tidak pernah salah untuk disampaikan. Ingat, kemandirian di usia senja bukan berarti hidup tanpa siapapun. Kemandirian adalah kemampuan menjaga diri, tetapi tetap punya lingkaran kecil yang membuat hati merasa ditemani. 1 atau 2 sahabat sebaya, tetangga yang dipercaya, atau komunitas kecil yang aktif itu sudah cukup menjadi tempat sandaran batin. Jadi jangan menutup diri. Biarkan hati terbuka walau hanya untuk sapaan sederhana. Karena di usia tua bukan jumlah orang yang membuat kita merasa ditemani, tetapi rasa dihargai dan diingat.
Itulah yang membuat hidup sendiri tetap terasa hangat. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang sering membuat hidup di usia senja terasa berat adalah masalah keuangan. Seiring bertambahnya usia, penghasilan biasanya tidak lagi seperti dulu, tetapi kebutuhan tetap berjalan. Makan, listrik, obat, pemeriksaan kesehatan, dan keperluan sehari-hari tidak bisa dihindari. Ketika tinggal sendiri, mengatur keuangan menjadi kunci ketenangan. Sebab tanpa pengelolaan yang bijak, hari-hari bisa dipenuhi rasa cemas. Besok cukup tidak ya? Kalau sakit tiba-tiba bagaimana? Kecemasan seperti ini bisa membuat tidur tidak nyenyak dan pikiran terus gelisah. Mengatur keuangan bukan berarti harus punya banyak uang. Yang penting adalah mengatur sesuai kemampuan. Mulailah dengan memprioritaskan kebutuhan pokok, makanan sehat, obat, kebersihan, dan listrik. Kurangi atau hentikan pengeluaran yang tidak perlu. Tidak apa-apa hidup sederhana. Justru kesederhanaan di usia senja adalah bentuk kebijaksanaan. Banyak lansia terjebak gaya hidup masa lalu, ingin tetap terlihat mampu, padahal yang paling dibutuhkan adalah ketenangan batin, bukan pujian dari orang lain. Ingat, hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tetapi memilih fokus pada hal yang benar-benar penting. Saya pernah mendengar kisah Pak Hendra dari Palembang, usia 79 tahun. Ia berkata, "Saya bukan takut tua, saya takut menyusahkan anak." Maka sejak usia 65, ia mulai membiasakan diri mencatat pengeluaran harian. Tidak banyak, hanya catatan kecil di buku. Namun kebiasaan itu membuatnya tahu kemana uang pergi dan apa yang perlu dikurangi. Ketika istrinya meninggal dan ia hidup sendiri, ia sudah terbiasa mengatur keuangan dan tidak lagi stres. Ia berkata, ternyata rasa aman itu bukan dari jumlah uangnya, tapi dari tahu cara menjaganya. Kita belajar rasa aman jauh lebih mahal daripada angka di dompet. Bapak dan Ibu, hindari utang di usia senja, terutama utang untuk membantu anak atau cucu, atau membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Niat ingin membantu itu mulia, tetapi jangan sampai membuat hati sendiri terbebani. Di usia tua, keuangan harus sesederhana mungkin. Jika ada aset seperti rumah atau tanah, mulai bicarakan secara baik-baik kepada keluarga tentang siapa yang akan membantu mengurus jika Bapak dan Ibu sudah tidak sanggup. Pembicaraan ini bukan membuka masalah, tetapi menutup celah perselisihan dan membuat hati lebih tenang. Ketenangan finansial bukan tentang kaya, tetapi tentang cukup dan terencana. Ketika Bapak dan Ibu tahu bahwa kebutuhan dasar aman, ada sedikit cadangan darurat, dan tidak ada utang yang memberatkan, hati akan lebih damai menjalani hari-hari. Kita tidak hidup untuk mengumpulkan harta tetapi untuk menjaga martabat dan kemandirian. Dan salah satu bentuk martabat itu adalah mampu mengatur apa yang Tuhan titipkan dengan bijak. Karena itu, mulailah mengelola keuangan dari sekarang, sekecil apapun yang dimiliki. Hati yang tidak lagi gelisah soal uang akan memberi ruang bagi kebahagiaan masuk dari pintu yang lain. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira yang paling melelahkan di usia tua adalah masalah fisik, padahal yang paling sering membuat lansia rapuh adalah hati dan pikiran yang lelah. Tubuh boleh melemah, tapi ketika mental kuat dan hati tenang, hidup terasa jauh lebih ringan. Sebaliknya, jika hati penuh kecemasan, kesepian, atau pikiran terus mengembara ke arah negatif, maka langkah kecil pun terasa berat. Itulah sebabnya, mempersiapkan kekuatan mental adalah salah satu bekal paling penting, agar bisa menjalani hari sendirian tanpa kehilangan senyum dan ketenangan. Hidup sendiri di usia senja menguji banyak hal. Rasa percaya diri, kesabaran, penerimaan, bahkan harga diri. Ada hari-hari ketika rumah terasa terlalu hening. Tidak ada suara yang bisa diajak berbicara. Tidak ada yang bertanya, "Sudah makan?" Atau, "Bagaimana kabarnya hari ini?" Di saat seperti inilah, kemampuan menguatkan diri sendiri menjadi sangat berharga. Bukan berarti harus selalu tegar. Bapak dan Ibu tetap manusia biasa. Ada hari untuk kuat, ada hari untuk menangis. Yang terpenting adalah tidak menyerah pada rasa sepi. Karena sepi itu datang dan pergi. Tetapi hati yang terlatih akan tetap damai. Kekuatan mental tidak muncul tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit. Mulailah dengan menerima kenyataan hidup tanpa menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Belajar berkata dalam hati, "Hidup saya berubah, tapi saya tetap berharga." Lalu bentuklah rutinitas kecil yang membawa makna. Menyiram tanaman, menulis di buku harian, membaca doa tiap pagi, atau sekadar duduk menatap langit sore. Kegiatan sederhana ini memberi rasa bahwa hari tidak berlalu sia-sia. Jika ada kemampuan, bagikan kebaikan walau kecil, karena hati yang memberi tidak akan pernah kosong. Saya ingat cerita dari seorang nenek bernama Bu Rahmah di Banjarmasin.
Usianya 83 tahun dan tinggal sendiri setelah ditinggal suami. Ya beraktiwan kalau saya hanya fokus pada kesepian saya hancur. Maka saya pilih fokus pada apa yang masih bisa saya lakukan. Ia memberi makan burung setiap pagi, merapikan halaman kecilnya, dan menulis satu hal yang disyukuri setiap malam. Ia tidak kaya harta tetapi kaya ketenangan. Ternyata bahagia itu bukan punya banyak tapi tahu menikmati yang ada, ucapnya pelan. Dari beliau kita belajar bahwa hati yang terlatih akan menemukan cahaya meski hari sedang gelap. Bapak dan Ibu, ingatlah satu hal penting. Hidup sendiri bukan berarti tidak berarti. Selama kita masih bisa mencintai diri, merawat hati, dan menjaga pikiran tetap jernih, hidup tetap punya nilai. Kekuatan mental adalah benteng ketika tubuh melemah. Dan makna hidup adalah cahaya yang menuntun langkah kita setiap hari. Temukan alasan kecil untuk bangun di pagi hari, walau hanya untuk menyeduh teh hangat atau menyapukan halaman. Selama hati memiliki tujuan, hidup tidak akan terasa kosong. Karena hati yang kuat dan pikiran yang tenang lebih berharga dari harta sebesar apapun. Bapak dan Ibu, banyak lansia merasa teknologi itu rumit. Ada yang berkata, "Mani, saya sudah tua, tidak bisa belajar lagi, atau nanti salah pencet malah rusak." Padahal teknologi bukan lagi soal gaya hidup. Di usia senja, teknologi justru bisa menjadi alat penyelamat, penjaga keselamatan dan penghubung hati dengan orang-orang tersayang. Kita tidak perlu menjadi ahli, cukup menggunakan fitur-fitur sederhana yang bisa membuat hidup lebih aman, mudah, dan terasa ditemani meski tinggal sendiri. Salah satu yang paling penting adalah pengingat obat. Banyak lansia lupa minum obat atau salah jadwal, padahal tubuh di usia lanjut sangat sensitif terhadap kesalahan kecil. Dengan alarm di ponsel, kehidupan bisa jauh lebih teratur. Tinggal atur jam, dan ponsel akan mengingatkan setiap kali waktunya minum obat. Bahkan ada kotak obat harian yang bisa disiapkan seminggu sekali, agar tidak tertukar. Hal sederhana ini bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Selain itu ada juga tombol darurat. Bentuknya kecil, bisa digantung di leher atau ditempel di dinding kamar mandi. Jika terpleset atau merasa tidak sehat, cukup tekan tombol, dan sinyal akan menuju keluarga atau tetangga terdekat. Banyak kejadian fatal terjadi bukan karena jatuhnya, tetapi karena tidak ada yang tahu. Dengan alat darurat sederhana, Bapak dan Ibu tidak lagi merasa takut jika sesuatu terjadi saat sendirian. Ponsel pun sebenarnya bisa menjadi sahabat yang menenangkan. Tidak perlu yang canggih. Ada ponsel khusus lansia dengan layar besar, tombol jelas, suara keras, dan menu sederhana. Bisa dipakai untuk menelpon anak, cucu, tetangga, atau petugas kesehatan jika dibutuhkan. Bahkan sekadar menerima satu video call 35 menit dari cucu, bisa menghapus rasa sepi sepanjang hari. Teknologi yang dulu terasa asing, kini justru menjadi jembatan hangat untuk menyambung kasih. Teknologi juga bisa menghidupkan hari-hari, menonton kajian ringan, senam lansia, resep masakan sehat, musik tahun 70-an, atau ceramah pendek di YouTube bisa menjadi teman baik di rumah. Ada banyak lansia yang awalnya menolak, tetapi setelah mencoba mereka tersenyum dan berkata, "Ternyata ini menghibur juga." Bukan tentang layar ponselnya, tetapi tentang perasaan bahwa dunia masih bisa dinikmati dan diakses, meski tidak lagi banyak keluar rumah. Bapak dan Ibu, jangan takut mencoba. Pilih yang sederhana, yang benar-benar membantu. Teknologi bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk menjaga agar Bapak dan Ibu tidak benar-benar sendirian. Selama masih bisa belajar, berarti masih hidup. Dan setiap hal baru yang dipelajari, sekecil apapun, adalah kemenangan kecil yang membuat hati bangga. Ingat, teknologi bukan musuh orang tua. Ia adalah alat agar hidup tetap aman, mandiri, dan penuh kehangatan. Bapak dan Ibu, teori dan nasihat memang penting, tetapi seringkali yang paling menyentuh hati justru adalah kisah nyata. Kisah orang biasa seperti kita, yang berhasil menjalani usia senja dengan bermartabat, meski hidup sendiri. Dari mereka kita belajar bahwa kebahagiaan bukan milik orang muda saja. Usia boleh menua, tapi semangat dan makna hidup bisa tetap terjaga. Di sebuah desa di Jawa Barat, ada seorang kakek bernama Pak Saman. Usianya 82 tahun, istrinya sudah lama tiada dan anak-anaknya merantau keluar kota. Sekilas hidupnya tampak sepi. Namun setiap pagi, Pak Saman memulai harinya dengan berjalan pelan mengelilingi halaman rumah. Bukan untuk olahraga berat, tetapi untuk menyapa tanaman, merasakan udara segar, dan menggerakkan tubuh agar tetap kuat. Ia selalu berkata, "Saya tidak mau menunggu sakit baru bergerak. Saya sih bergerak agar tidak sakit." Kalimat sederhana itu menjadi kunci hidupnya. Setelah itu ia menyiapkan sarapan sederhana. Bukan makanan mahal, hanya bubur oat, pisang, atau singkong rebus dengan teh hangat.
Ia berkata bahwa makanan sederhana itu membuat badan terasa ringan dan pikiran lebih jernih. Lalu ia merapikan rumah sedikit demi sedikit, tidak menuntut semuanya bersih sempurna. Yang penting rapi dan aman. Kalau kita sayang rumah, rumah akan sayang kita, ujarnya sambil tersenyum. Siang hari, pasangan menyisihkan waktu untuk menghubungi anak atau cucunya, tidak menunggu mereka menelepon duluan. Baginya suara keluarga walau hanya 5 menit cukup untuk menghangatkan hati berhari-hari. Saya tidak ingin anak-anak merasa saya merepotkan. Saya menelepon bukan untuk minta bantuan, hanya ingin mendoakan mereka sehat, katanya. Dari sikap itu kita belajar tentang kemandirian yang lembut. Tetap mandiri tapi tidak menutup pintu kasih sayang. Ada juga kisah Bu Murni dari Surabaya, usia 85 tahun. Suaminya wafat 10 tahun lalu. Awalnya ia merasa hidup sendiri sangat berat. Namun ia membuat keputusan kecil yang mengubah hidupnya. Bergabung dengan kegiatan senam lansia di Balai RW. Setiap Rabu ia datang. Walau awalnya hanya duduk menonton. Lama-lama ia ikut bergerak, tertawa dan bercakap dengan teman sebaya. Ia berkata, "Saya datang karena saya tidak ingin hati saya mati sebelum tubuh saya mati." Kata-kata itu begitu kuat. Dari sana kita belajar bahwa yang membuat jiwa tetap hidup adalah keberanian untuk tetap terhubung. Bapak dan Ibu, kisah-kisah ini bukan tentang seseorang yang kaya atau istimewa. Mereka orang biasa seperti kita. Yang membedakan adalah pilihan mereka. Mereka memilih untuk tetap bergerak, tetap berinteraksi, dan tetap bersyukur, meski hidup sendiri. Artinya setiap dari kita pun bisa. Selama hati masih mau mencoba, selalu ada harapan untuk menjalani usia senja dengan bahagia dan bermartabat. Jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki hidup. Selama napas masih ada, selalu ada ruang untuk bahagia. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas begitu banyak hal dari segmen pertama hingga sekarang, ada satu kesimpulan yang ingin saya titipkan di hati Anda. Hidup sendiri di usia senja bukan hukuman, melainkan kesempatan untuk mengenal diri, mendekat pada Tuhan, dan menemukan kedamaian yang selama ini mungkin terabaikan. Banyak orang takut menua karena membayangkan kesepian, padahal ada banyak lansia yang justru menemukan jati dirinya ketika hidup lebih tenang dan mandiri. Setiap upaya yang Bapak dan Ibu lakukan, menjaga tubuh tetap kuat, mempersiapkan rumah yang aman, mengelola keuangan, membuka hati pada hubungan sosial, hingga merawat ketenangan batin, semuanya bukan hanya bentuk bertahan hidup. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya yang kita jaga bukan hanya raga, tetapi martabat. Usia boleh menua, tetapi harga diri seorang lansia tetap tinggi ketika ia mampu menjaga dirinya dengan bijak. Ingatlah bahwa kebahagiaan di usia tua tidak diukur dari seberapa ramai rumah kita, tetapi seberapa damai hati kita. Ada lansia yang tinggal di rumah penuh keluarga, tapi hatinya terasa sepi. Ada pula yang tinggal sendirian, namun hatinya dipenuhi cahaya syukur dan ketenangan. Kebahagiaan itu bukan milik mereka yang punya banyak teman, tetapi milik mereka yang berdamai dengan diri sendiri. Ketika hati menerima dan bersyukur, hidup terasa ringan meski langkah sudah melambat. Bapak dan Ibu, jangan takut menjadi mandiri. Jangan takut belajar hal baru. Jangan takut melangkah perlahan. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap usaha menjaga kesehatan, setiap rutinitas yang dilakukan dengan sabar, setiap doa lembut di pagi dan malam hari, semuanya adalah bukti bahwa Bapak dan Ibu tidak menyerah pada keadaan. Justru Anda sedang memberi teladan bagi generasi setelah Anda bahwa masa tua bukan akhir, melainkan babak keemasan untuk membangun arti kehidupan yang lebih dalam. Dan jika suatu hari rasa sepi datang menghampiri, ingatlah bahwa sepi hanyalah tamu. Ia datang tinggal sebentar lalu pergi. Jangan biarkan ia menetap terlalu lama. Isi hari dengan hal-hal yang membuat hati hidup. Berdoa, bergerak, berbuat baik, tersenyum pada diri sendiri, dan tetap terhubung dengan orang-orang yang mencintai Anda. Karena Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Selama Tuhan masih memberi napas dan hati masih mampu merasa, selalu ada harapan. Terima kasih karena telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas bersama bisa menjadi bekal untuk menjalani usia senja dengan lebih tenang, sehat, dan bermartabat. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak lansia terinspirasi dan tidak takut hidup sendiri. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah menuju hari-hari yang damai.